Sapuase teman-teman, Pose. Sapose. Sapose. kami dari kelompok 2 akan membuat suatu kampanye salah satu jenis emosi positif. Kampanye ini kami lakukan secara daring melalui Zoom, di mana nantinya kami akan melakukan bincang terkait topik yang kami angkat. Jadi bisa dibilang kampanye kali ini seperti podcast visual. Tujuan kampanye ini dilakukan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh dosen kami, Ibu Rianda Elvinawanti, SPSI MSI. Dalam kampanye kami kali ini ada saya, Yuliana Sriwayuni Nasution, bersama dengan rekan-rekan saya, Cindy Faradina Fasya. Erika Puspita. Saya Unikri karena berginting. Gloria Nikarasa Purba. Baik, langsung saja. Di sini apakah teman-teman pernah mengalami emosi? Nah, Pernah. Jadi bisa dibilang emosi itu relevan dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu sebenarnya apa sih emosi itu? Menurut saya definisi emosi itu pada dasarnya itu dorongan bertindak ya. Kalau secara etimologisnya itu diartikan bergerak keluar. Jadi bisa disimpulkan kalau emosi itu semacam dorongan membuat seseorang itu untuk bertindak gitu. Ada dua macam yang terdapat di dalam emosi kita itu, ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Oke, berdasarkan dari apa yang dikatakan teman kita Cindy tadi, berarti bisa kita simpulkan nih teman-teman, bahwa emosi itu reaksi atau dorongan kita untuk melakukan tindakan atas seseorang maupun kejadian. Nah, tadi teman kita Cindy juga mengatakan bahwa emosi itu terbagi menjadi dua, ada emosi positif dan ada juga emosi negatif. emosi positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan positif. Contohnya itu bahagia. Bahagia itu artinya kita mendapatkan hadiah kepada orang yang spesial dari kita. Dan sedangkan emosi negatif adalah emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan bisa membagikan perasaan negatif. Contohnya seperti rasa takut. Biasanya itu melangsangkan rasa takut itu karena kita takut akan seperti binatang yang seperti kecoa dan lain-lainnya. Oke, jadi kita sudah berbicara soal pembagian emosi positif dan negatif. Nah, sekarang kita beralih ke pengelompokan emosi positif. Emosi positif terbagi menjadi 3, ada emosi positif masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, dari teman-teman ada yang bisa menguraikan dari ketiga emosi positif tersebut? Secara pengelompokan emosi itu ada emosi yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, contoh dari emosi masa lalu itu yaitu puas, bangga, tenang, memaafkan, dan bersyukur. Kalau yang masa kini itu rasa senang, kenikmatan, kegembiraan, dan ketenangan. Kalau masa depan itu ada optimisme, harapan, percaya diri, dan keyakinan. Jadi, kira-kira kita bakal bahas yang mana nih? Kayaknya seru deh kalau kita bahas emosi masa depan yaitu percaya diri. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Kalau aku setuju sih. Jadi, menurut kamu, Rik, percaya diri itu apa sih? Kalau menurut saya itu, percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir secara positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimilikinya mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan yang sekitarnya. Berarti
Pastinya kita berpikir positif dengan kemampuan yang kita punya. Nah, ini tuh berarti ada hubungannya nggak sih dengan analisis SWOT, di mana percaya diri itu termasuk ke strength atau kekuatan kita. Dengan kita memanfaatkan strength ini, berarti opportunities atau peluang bakal terbuka lebar untuk kita. Tapi reminder lagi nih teman-teman, bahwa opportunities tadi juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita sudah berbicara tentang apa itu percaya diri, lalu menurut kamu nih Glo, manfaat percaya diri itu apa aja sih? Percaya diri itu bermanfaat banget loh bagi kita. Salah satunya percaya diri dapat membuat kita lebih berpikir positif dan tenang dalam menghadapi tantangan. Karena kita yakin kalau kita bisa melewati tantangan itu. Dengan memiliki percaya diri, kita juga dapat menerima kekurangan kita dan melebihkan kelebihan kita, memaksimalkan kelebihan kita gitu. Oh, berarti aku bisa simpulin nih bahwa secara nggak langsung dari apa yang dikatakan Gloria tadi, kita belajar mengenal diri atau who am I, karena dengan memiliki percaya diri, kita juga dapat menerima kekurangan kita dan memaksimalkan kelebihan yang kita miliki. Nah, tadi kita udah cari tahu tentang percaya diri ini apa, manfaatnya apa. Lebih asik lagi nggak sih kalau kita dengar cerita atau sharing terkait pengalaman tentang percaya diri? Di sini ada nggak sih yang mau sharing pengalamannya gitu? Boleh banget nih gitu. Saya Boleh. Gimana, Rik? jadi ada pengalaman yang ingin saya share ke teman-teman tentang percaya diri. Waktu kecil itu, saya bercita-cita jadi seorang penjara. Salah satu cita-cita saya itu, saya ingin menjadi polwan. Tapi, dikarenakan tinggi saya yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi syarat, jadi mimpi saya berhenti karena di situ saja. Tapi itu bukan menjadi penghalang buat saya. Saya cari lagi pekerjaan yang kerjanya juga hampir sama, tapi dia bekerja di bagian pemerintahan. Dan saya juga menemukan sekolah kedinasan yang dia ini sama halnya dengan kita kuliah, tapi tamat kuliah dia langsung kerja dan ditempatkan sebagai ASN. Ada salah satu instansi yang saya coba. Sebenarnya saya tidak punya pengalaman, tidak tahu apa instansi tersebut, tapi saya cari tahu dan untungnya senior saya tamat SMA ada yang lulus ke instansi tersebut. Saya cari tahu ke dia, saya tanya ke dia apa aja yang harus dicari tahu, apa itu instansi tersebut, apa aja soal yang masuk, dan untungnya respon dia bagus kepada saya. Tapi ada satu hal yang disampaikan kepada saya dan membuat saya insecure. Dia bilang selain usaha kita yang kuat, kita juga perlu orang dalam untuk menaikkan nama kita. Dia bilang. Tapi setelah dia bilang seperti itu, otomatis kan kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu bisa dibilang down, tidak tahu mau bilang apa gitu atau berpikir atau gimana ya, nggak usah dicoba ya, berhenti situ aja ya, atau kuliah aja ya tuh. Tapi saya tanya kedua orang tua saya, karena kan saya setiap ada masalah pasti saya ceritakan ke kedua orang tua saya. Jadi saya cerita ke kedua orang tua saya bilang, saya bilang kalau misalnya itu butuh orang dalam untuk menaikkan nama kita. Sedangkan kita itu nggak punya siapa yang bekerja di bagian itu, nggak punya keluarga juga yang bekerja di bagian itu. Dan orang tua saya cuma bilang gini, emang kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri? Emang kamu perlu orang lain untuk menaikkan nama kamu sendiri? Bukannya kamu sendiri itu bisa untuk menaikkan nama kamu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ya kalau misalnya orang tua udah ngomong seperti itu, nah otomatis kita pun sebagai anak pasti iya ya, orang tua saya itu semangat gitu. Karena saya sendiri nggak percaya sama diri saya. Kok saya sendiri aja udah langsung mundur dengan kata-kata orang gitu. Dan untungnya bisa dibilang H-1 ujian itu dengan modal tekad dan usaha yang belum seberapa, karena memang saya betul-betul belajar itu 1 bulan mendekati ujian, betul-betul serius bisa dibilang. Jadi persiapan memang bisa dibilang matang, tapi dengan modal tekad di H-1 dan modal doa saya kepada Tuhan, dan saya pikir-pikir juga saya bisa punya orang dalam yang lebih kuat dari seluruh umat manusia di dunia ini. Saya punya Tuhan, ya kalau misalnya Tuhan bilang iya, pasti saya bakal masuk ke dalam institusi itu. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang enggak, pasti mau support apapun usaha saya, mau presiden pun yang bawa saya, mau instansi apapun yang bawa saya, pasti saya nggak bakal masuk ke instansi tersebut. Dan tentunya saya mengikuti ujian dengan lancar,
memang nilai saya memenuhi kriteria, tapi bisa dibilang nilai itu belum cukup memuaskan bagi saya karena nggak masuk ke perankingan gitu ya kan. Karena saya ada di dalam perankingan nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi bukan menjadi down sih, bukan menjadi sedih. Sedih memang ada, tapi dengan tadinya saya mengikuti ujian, dengan tahunya soal-soal itu seperti apa, berkas-berkas apa yang dipersiapkan, terus gimana tahap-tahap yang saya ikuti, jadi saya punya pengalaman untuk mengikuti tes-tes selanjutnya di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi saya lebih percaya diri kepada diri saya gitu. Saya buktikan kepada diri saya kalau misalnya memang semua itu berawal dari diri sendiri. Kalau sebenarnya kita sendiri aja nggak percaya sama diri kita, jadi siapa lagi yang percaya sama diri kita? Orang-orang di luar sana itu hanya bayangan buat kita. Semua itu berawal dari diri kita, bilang sama diri kita sendiri, aku bisa, aku percaya, aku bisa bawa namaku sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Jadi semenjak itu saya mulai menekatkan memang percaya aja sama diri sendiri, bilang aja sama diri sendiri itu kalau kamu tuh bisa, tapi kamu bakalan bisa ngelakuin. Mungkin itu pengalaman yang saya rasakan beberapa tahun ini yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu. Oke, cerita dari teman saya tuh jadi ke bawah suasana ya, guys. Jadi lebih ada campur aduk rasa deep, ada yang pokoknya campur aduk deh intinya. Jadi yang aku bisa simpulin nih dari cerita Rika tadi, kita harus bisa pastinya kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Kayak yang Rika bilang, aku pasti bisa, aku percaya, dan itu deh, pokoknya harus yakin sama diri sendiri. Nah, sekian kampanye dari kelompok 2, kelompok kami. Semoga apa yang kami kampanyekan ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Dan ingat, kita semua harus percaya diri, apalagi anak muda selaku mahasiswa gitu. Sekian dan terima kasih.